Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Nas'aluhu as-salamata minan niqam wal wafati 'ala al-iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul mannan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bi khairil adyan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil a'yan. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anil ma'asi wat tughyan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmat, karunia serta nikmat-Nya, sehingga syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan salah satu tugas kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia mengikuti ajaran-ajarannya sampai hari kiamat kelak nanti. Khatib tidak bosan-bosannya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan segala sesuatu yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala sesuatu yang menjadi larangan-larangannya. Kata iman rahimahumullah, berangkat dari sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belumlah dianggap sempurna iman seseorang, kata Rasulullah, sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Makanya kata Imam rahimahullah, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya pasti dipenuhi rasa cinta kepada sesama. Karena setiap amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah dicontohkan baginda Rasulullah SAW pasti mengajarkan bagaimana kita kaum muslimin menjaga dua hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan juga bagaimana menjaga hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minan nas. Oleh karenanya kata Imam rahimahullah, orang-orang yang beriman pasti akan dirasakan betul manfaat daripada keberadaannya dalam kehidupan. Banyak pertanyaan yang timbul dalam benak pikiran kita. Bagaimana cara kita untuk bisa menimbulkan cinta dan kasih sayang terhadap sesama kita, terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang bisa kita upayakan dan kita usahakan, afsus salam bainakum. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan pernah masuk surga kecuali kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan pernah memiliki iman yang sempurna kecuali kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kutunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian mengerjakannya kalian akan saling mencintai? Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Saran dari baginda Rasulullah SAW yang pertama kata iman, agar bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap sesama, banyak-banyak kita menebar salam kepada orang di sekeliling kita.
Karena arti salam sesungguhnya adalah kita memberikan kedamaian. Bukan hanya sekedar kita mendoakan saudara kita, akan tetapi dimaksudkan ketika ucapan kita sudah untayan doa yang disampaikan kepada saudara kita, diharapkan juga perilaku kita, tindakan perilaku kehidupan kita juga bisa mencerminkan, kita bisa menebar kedamaian di antara sesama kita. Maka dari salam begitu luar biasa, banyak kebaikan yang akan hadir setelah kita mengucapkan salam. Biasanya orang mengucapkan salam dengan wajah senyuman, maka senyuman itu pun berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah melemparkan senyuman, biasanya kita berjabat tangan kepada Imam rahimahullah. Kata Rasulullah di hadis yang lain, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fa yatasafahani illa ghufira lahumma qabla an yaftariqu." Tidaklah dua muslim berjumpa, berjabatan tangan, kecuali keduanya diampuni dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Yang kedua, cara kita untuk bisa menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama adalah saling memberikan hadiah. Baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya berpesan kepada kita, "Ta'adu ta'adu." Salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Siapapun kita akan senang kepada iman mendapatkan hadiah. Maka jangan heran dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan begitu luar biasa hadiah yang sangat istimewa bagi hamba-hamba Allah yang taat patuh kepadanya. Maka ini merupakan menjadi naluri bagi setiap umat manusia. Mendapatkan perhatian dari orang lain berupa hadiah akan bisa menimbulkan rasa cinta terhadapnya. Oleh karena ikhwatal iman rahimahumullah, mari berusaha kita memberikan hadiah yang terbaik bagi orang-orang yang di sekeliling kita, paling tidak orang-orang yang dekat dan mencintai kita. Yang ketiga ikhwatal iman, agar kita bisa menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang adalah mengunjungi kediamannya. Terlihat pekerjaan ini sepele, akan tetapi dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW menceritakan, ada seseorang yang memiliki saudara jauh dari tempat tinggalnya. Kemudian dia ingin berkunjung tanpa ada maksud apa-apa kecuali memang ini sesuatu yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus malaikat, bertanya malaikat kepada orang yang mencintai saudara dan berkunjung kepada rumahnya, "Hal laka min ni'matin tarjuha?" Apakah kau mengunjungi rumah saudaramu ada sesuatu perkara yang menguntungkanmu? La, boleh tidak. Enggak ada. Fa inni ahbabtuhu fillah. Sesungguhnya aku mengunjungi saudara itu karena aku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka malaikat ini menyampaikan kepada Imam rahimahullah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala qad ahabba. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepadamu Allah cinta kepadamu. Masya Allah. Ketika kita mau berkunjung kepada saudara kita, maka sesungguhnya kita sudah dalam cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar kita kepada Imam rahimahullah untuk bisa memaafkan kesalahan dan berbagai macam kesalahan yang telah diperbuat oleh saudara kita, maka kunjungi rumah. Barangkali kenapa kita sedikit jauh, ada jurang pemisah di antara kita karena jarangnya kita untuk sama-sama saling berkunjung di antara sesama kita. Kemudian selanjutnya, agar kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita terhadap sesama kita apalagi terhadap orang-orang yang beriman, yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah cari beribu alasan untuk bisa memaafkan kesalahan. Kita harus paham kepada iman, diri kita dan orang-orang yang berada di sekeliling kita ini adalah manusia biasa, sangat berpotensi melakukan kesalahan, bahkan bisa melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu, setiap kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW untuk bijak menyikapinya. Sebagai contoh, kita memiliki pasangan istri di rumah misalnya. Kalau misalkan kita mau jujur, banyak memang kekurangan dan kesalahan. Tapi jika kita mau menuntut jujur lagi terhadap diri kita, lebih banyak kebaikan dan kesabarannya terhadap kita ketimbang kesalahan ini. Alangkah tidak bijaknya kita jikalau hanya melihat satu dua celah daripada pasangan kita kemudian kita marah begitu luar biasa, mengesampingkan kebaikan dan kesabaran yang begitu istimewa terhadap kita. Maka ikhwatal iman rahimahumullah,
ketika kita sudah mampu jujur dan mau menuntut diri, maka insya Allah kita akan belajar menjadi manusia bijak, dan kita insya Allah menjadi orang yang pemaaf. Sebagaimana ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wal-'afina 'anil nas, mereka adalah orang-orang yang bisa dan mampu memberikan maaf bahkan sebelum diminta oleh orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita yang penuh cinta. Ketika kita melihat orang lain, maka insya Allah penuh kelembutan yang akan keluar dari lisan kita, penuh kesantunan perilaku kita dalam kehidupan. Itulah salah satu ciri orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan, bukan cuma di dunia, tapi kemudian dalam kehidupan akhirat kelak nanti, mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin